Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimahullah, setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Setiap pagi. Beliau adalah utusan Allah. Beliau adalah manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi. Beliau adalah suri tauladan kita. Tiap hari doa mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tiap pagi itu beliau mengatakan, ya Allah, aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Sebelum meminta rizki, sebelum meminta amalan, yang pertama dipinta oleh beliau adalah ilmu. Kebanyakan manusia itu gak peduli dengan ilmu yang bermanfaat. Yang ada dalam benak dia itu adalah duit, fulus. Tiap pagi yang dipikirkan hari ini kerja dapat berapa, malam hari pun mau tidur juga seperti itu. Jemaah, kenapa yang dipinta ilmu yang bermanfaat? Ketahuilah bahwa tubuh kita ini di dalamnya ada sebuah organ yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza saluha saluhal jasadu kullu." Kalau organ ini baik, sehat, gak berpenyakit, maka seluruh tubuhnya akan sehat. Tapi kalau organ ini rusak, sakit, jangan diharap seluruh tubuhnya itu akan sakit dan rusak. Ala wahyal qalb. Kata Nabi SAW, organ itu adalah hati. Jadi tempatnya ilmu ini hati, bukan hati, jantung. Al-qalbu itu bahasa Indonesia apa? Jantung. Yang kalau jantungnya sehat, kalau sehat, kena serangan jantung, habis orang itu. Ilmu ini adalah obat untuk jantung itu. Tapi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat, jantungnya tambah sakit. Oleh karena itu, seorang hamba hendaklah peduli dengan jantungnya yang menggerakkan seluruh tubuhnya. Coba kita berpikir, tiap hari dapat ilmu bermanfaat enggak? Mencari tidak, berdoa tidak. Yang dicari hanyalah urusan dunia. Teman-teman yang kerja di sini khusus, cobalah mulai berpikir dengan cara membaca doa itu tiap pagi. Habis subuh baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kala di Indonesia ini ada ilmu macam-macam. Ada ilmu sihir, ilmu kebal. Karena dulu waktu di pesantren itu, ya namanya kita orang nggak ngerti,
kita belajar ke seorang guru, dipukul itu tidak mempan. Anak tanya sama ustadz kita, ustadz, ini kok bisa ustadz? Kita dipukul ini pakai pisau, pakai apa? Siapa yang bantuin kita? Malaikat. Enak malaikat disuruh kompon. Tapi sebagian orang berpikir itu ilmu bermanfaat. Tapi apakah mendekatkan diri kepada Allah? Ada ilmu filsafat. Saya dulu punya ustadz juga di pesantren. Pesantren ini sudah tempatnya macam-macam. Di pesantren punya ustadz kuliah di perguruan tinggi Islam. Dapat 3 bulan, 4 bulan, ustadz kita tidak sholat. Katanya ustadz, kok nggak sholat ustadz sekarang ustadz? Iya, makomnya kita beda. Mulai meneng gitu. Dia mengatakan Allah berfirman, aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingat. Jadi kalau orang sudah ingat sama Allah, tidak perlu sholat. Tujuan sholat itu adalah mengingat Allah. Kira-kira antum kalau dapat ilmu, dapat ustadz kayak gitu, besoknya mungkin berhenti sholat juga. Yadhkurullah ala kulli ahyani. Beliau itu tidak pernah lepas dari mengingat Allah, tapi beliau sholat sampai bengkak kaki. Syekh Waliullah Abdul Qadir Jailani, beliau itu pernah bermimpi. Beliau tidak bermimpi, kata beliau ceritakan antara mimpi dan tidak, sadar dan tidak sadar. Disebutkan dalam kitab Talbis Iblis. Ada cahaya terang sekali. Kemudian dari balik cahaya itu ada suara yang memanggil, Ya Abdul Qadir, Ya Abdul Qadir. Kata Syekh mengatakan, Labbaik, ya aku datang, ada apa? Qad asqatus salata anka. Engkau sudah kupilih jadi waliku. Mulai saat ini engkau sudah tidak perlu sholat lagi. Enak apa tidak enak? Hah? Enak itu. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Anta iblis. Kamu iblis. Mengaku Tuhan, kamu iblis. Heran iblisnya ini. Kamu tahu dari mana aku itu iblis? Sudah banyak orang yang aku sesatkan dengan cara ini. Itu iblis mengatakan. Ada banyak orang yang disesatkan dengan cara diangkat sebagai wali atau apa. Kemudian dikatakan sudah aku gugurkan kewajiban sholat kepadamu. Anta iblis. Kata iblis, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah itu nyuruh sholat, engkau nyuruh berhenti sholat. Jelas orang nggak berpikir Allah itu berulang kali aqimus sholat, terus dia sholat. Tahu-tahu muncul orang mengatakan tidak perlu sholat. Berarti sopo itu? Iblis. Tapi kalau orang nggak punya basic ilmu yang kuat, hatinya nggak kuat, masuk cuma. Makanya munculnya aliran-aliran yang nyeleneh, yang menyimpang itu disebabkan ilmu yang tidak bermanfaat. Maka jangan main-main. Kalau antum tersesat dalam urusan dunia, insya Allah si iso muli. Pokok bensin cukup, insya Allah balik. Tapi kalau tersesat dalam urusan agama, menyimpang nyeleneh, tidak bisa balik. Kalau mati tetap dalam kondisi seperti itu. Dan ini jangan dianggap remeh. Di kampung ana itu ada tukang bikin kompor dari aluminium.
bukan kompor ya, bikin oven apa dari aluminium, bikin loyang-loyang itu. Karena punya ipar ke sana, orang ini ada tidak pernah sholat. Ditanya, Bapak, ya sholat Pak. Iya. Beda makomnya saya sama kamu. Kamu masih ya wajib sholat. Kalau saya sudah tidak wajib sholat, karena sudah muridnya iblis. Tidak wajib sholat. Masya Allah. Maka itu kalau kita bicara iman nafi berkaitan dengan hati kita. Kemudian yang menjadi penyakit hati juga itu disebut dalam bahasa Arabnya penyakit syubhat, kerancuan dalam agama. Orang yang masih kosong, tak punya ilmu, itu seperti gelas kosong, tergantung yang isi siapa. Kalau kita lihat juga ada yang ikut aliran yang ngebom sana ngebom sini. Tentu pernah melihat di Surabaya satu keluarga itu ngebom gereja. Ustaz, kan memang ada dalilnya dalam Al-Quranul Karim. Opo dan dibaca firman Allah di surat Muhammad, di surat Al-Kitab sallallahu alaihi wasallam, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab. Kalau kamu bertemu dengan orang-orang kafir, tebas lehernya. Antum kalau baca ayat itu berarti kita diajarkan ke orang kafir langsung ambil pisau tebas. Ini muncul pemahaman seperti ini berdasarkan Al-Quran sama, cuma salah memahami Al-Quran. Seperti yang tadi mereka mengatakan aqimis sholat dari zikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Berarti kalau sudah ingat nggak perlu sholat. Ya pahami seperti itu. Kemudian apabila bertemu orang kafir tebas lehernya. Itu firman Allah ketika perang. Masa ketika perang ketemu orang kafir, assalamualaikum? Tidak mungkin lah. Dalam kondisi perang antum tersenyum sama musuh-musuh. Jadi perintah ini pada hakikatnya seperti perintah panglima, perintah Allah Subhanahu wa taala jemaah. Kalau kita di Indonesia, panglima perang umpamanya, komandan mengatakan kepada anak buahnya ketika perang di Timur umpamanya. Apa perintahnya komandan? Ketemu Franklin, habisi. Masa ketemu Franklin, ajak makan bersama? Tidak mungkin. Dan muncul sekelompok yang memahami Al-Quran tidak sesuai, sehingga menyimpang dari jalan yang seharusnya dia lewati di atas. Maka solusinya adalah mencari ilmu yang bermanfaat. Saya hati-hati coba. Kamu itu penyakit syubhat. Yang kedua penyakit yang bermasalah ini namanya penyakit syahwat. Jadi orang kalau buka internet itu ada dua pilihan dia. Penyakit syubhat akhirnya jadi ikut aliran yang nyeleneh. Yang satu syahwat, mengikuti hawa nafsu. Dan ini ya kalau kita lihat dua penyakit yang banyak menimpa umat Islam. Iblis itu nggak peduli. Antum mau kena penyakit yang mana terserah. Syahwat yang terbesar yang kata Nabi SAW, ma taraktu fitnatan asyadda 'ala rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah, ujian, cobaan yang lebih dahsyat buat kaum lelaki lebih daripada wanita. Yang belum kawin angkat tangan. Nih, yang nikah saja masih tergoda dengan wanita. Yang nikah
Apa yang nikah nggak tergoda lihat perempuan anak biasa aja. Oh, dia itu. Kecuali sudah mati, itu nggak akan tergoda. Tapi kalau masih hidup, apalagi yang bekerja di tempat seperti ini, itu yang datang kan macam-macam. Ada yang celananya kainnya kurang. Sangat bingung. Apa kalau orang yang tertutup itu orang kaya, yang pakai celana pendek berarti nggak punya kain di rumah? Apa seperti itu ya? Ternyata enggak. Sebagian ada yang celananya bolong-bolong. Subhanallah. Anak waktu SD dulu, kalau celana kita ya habis main bola apa kayaknya kalau robek kan, itu kita nangis pakai celana bolong. Sekarang orang dibolongin jalan. Gak tahu waras apa enggak. Tapi kalau diperiksa ke dokter waras. Itu berarti godaannya berat. Urusan wanita ini berat, yang laki-laki. Masya Allah. Obatnya apa? Penyakit syahwat ini, penyakit melihat wanita, obatnya menundukkan pandangan, menahan pandangan. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, Anda mau melihat yang bagian mana, Ustaz? Dari atas Anda mau ke bawah? Fitnah juga, Ustaz. Pasti layanan kecil. Coba cuma itu godaan yang besar sekali. Dan Allah itu ya'lamu kha'inatan a'yun. Allah itu tahu dengan pandangan-pandangan yang berkhianat. Pura-pura mandang ke sana padahal ke sini. Apalagi kalau pakai kacamata kayaknya orang yang soleh gitu, yang ke depan padahal sudah kemana matanya. Maka fitnah tadi jaga hati. Nah, kita sekarang bagaimana belajar ilmu bermanfaat untuk menjaga hati dari fitnah syahwat, menahan mata. Bagi yang muda-muda, kalau bisa segera menikah, segera menikah. Apalagi sudah kerja, nunggu apa lagi? Tadi yang belum nikah, antum sudah nikah? Umur berapa? 32. Siapa tuh mau? 32, 23. Masya Allah. Itu kalau istilahnya bengkel. Kenapa gak nikah? Apa tahan gitu anak ini orang-orang khusus. Nah, apa penyebabnya? Kita ini disik sama yang bisa jawab cuma dia. Ametnya dipegang. Nah. Kaki dipegang, nggak usah diobat-obat. Jujur nih tadi. Kamu bohong. Kayak mata serampet. Kalau jujur itu tidak susah. Kalau bohong mikir. Nanti baru tahu semuanya. Bismillah artinya. Ayo pas bang. Bisa mikir. Mikir lagi. Kalau kan bohong. Kemarin pulang sama orang tua ingin nikah, cuma orangnya tertutup bu, pakai tertutup baja, terus kaget. Ya, baru pertama kali saya itu
sama orang tua pernah bilang sama orang tua pertama kali kita ingin nikah, terus bilang jawabannya ojo. Mengungkapkan ingin nikah sama ibu itu baru sekarang, selama 30 bulan. Ya waktu umur 25 belum punya keinginan menikah, umur 26 belum juga, jadi telat gitu. Bisa dikatakan begitu Pak. Ya memang seperti itu. Masalah gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan berkaitan dengan fitnah wanita gitu. Kata Rasul SAW, beliau mengatakan, ya ma'syaral nisa, wahai kaula muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa yang punya kemampuan untuk menikah, hendaklah menikah. Kenapa disuruh menikah? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu akan bisa membuat menahan pandangan mata, memelihara kemaluan, jadi dia bisa terjaga dari berzina. Itu kenapa disuruh menikah. Orang kalau nggak sengaja melihat wanita, kemudian nafsunya tergoda, maka kata Nabi SAW, falyarji ila ahli, segera pulang ke rumahnya, temui istrinya kalau punya istri. Lalu sekarang melihat perempuan, Allah, pulang ke rumahnya kemana? Maka disuruh menikah supaya kalau nafsunya itu tergoda, disalurkan kepada yang halal. Terus kalau tidak mampu, fa'alaihi bisawm, hendaklah puasa. Fa'innahu lahu wija, puasa itu menjadi tameng. Orang kalau puasa, nafsunya insya Allah bisa dikontrol. Maka ini penting buat yang muda-muda yang mampu menikah, segera menikah. Itu kalau ngomong sama orang tua, nggak perlu ngomong kayak gitu seharusnya. Ngomong, bu, wis ora kuat. Untuk calonnya nanti ibu akan ngomong terserah wis. Jadi nggak perlu cerita kayak gini, kayak gini. Karena itu terlalu sering mikir. Bismillah datang ke orang tua seorang kuat. Ini bahaya. Ini sudah sampai tingkat wallah nggak tahu anak apa yang akan terjadi nanti. Nanti Bismillah. Dan ini penting buat yang muda-muda terus terang. Sekarang fitnah pandangan mata ini, HP kita ada di tangan kita. Kalau dulu orang ingin melihat sesuatu yang haram, itu sulit sekali. Karena apa? Medianya tidak ada. Kalau sekarang subhanallah, medianya itu ada di kantong masing-masing. Dia bisa duduk di pojokan, ketawa-ketawa dulu, pegang HP, ketawa-ketawa sendiri. Apa kemasukan jin? Ada setan mungkin yang sedang mendampingi dia. Maka untuk fitnah yang satu ini, hendaklah kita menahan pandangan mata. Allah mengatakan, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada lelaki-lelaki yang beriman agar mereka menahan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan mereka menjaga kemaluan mereka. Yang wanita sama. Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna. Katakan kepada wanita-wanita yang beriman agar mereka menahan pandangan mereka
wa yahfadna furujahunna, dan menjaga kemaluan mereka. Wanita ini lemah, kadangkala digodain sama laki-laki, akhirnya jadi korban. Korban Facebook selalu perempuan yang Masya Allah jemaah. Ada kejadian seorang laki-laki kenalan dengan wanita di Facebook. Waduh, fotonya ayu, diajak perjumpaan, biasa berakhir ya ngomong-ngomong macam-macam. Kapan ketemu? Terakhir berangkat, kata dia, nanti jam 9 malam di depan minimarket ini. Berangkat dengan motornya. Sampai sana ternyata ketemu dengan 3 laki-laki. Digebuki sama 3 laki-laki ini, motornya diambil. Ternyata wanita yang dia kenal di Facebook itu wong lanang, cuma fotonya perempuan. Kan mereka hanya chatting dengan tulisan. Yang laki-laki jadi korban gara-gara wanita. Yang wanita banyak diperkosa. Na'udzubillah. Maka para wanita, jagalah kehormatan dirinya. Jangan berhubungan dengan yang bukan mahram. Jangan. Karena itu akan mengantarkan kepada berzina. Ma khala rajulun bimra'atin illa wa syaitanu thalithuhum. Tidaklah seorang lelaki yang berduaan dengan wanita tanpa mahram, kecuali yang ketiganya siapa? Syaitan. Makanya kalau kita lihat orang itu kalau pacaran di mana biasanya? Di kebun-kebun. Kalau enggak, kalau di warung, warungnya yang remang-remang. Soalnya kalau warungnya terang, setannya tidak berani jatuh. Dan kita lihat mereka berdua. Kemudian setelah itu berakhir, na'udzubillah, di hotel, di apa. Hati-hati ya. Zina ini termasuk dosa besar. Kalau bujangan berzina, dipecut 100 kali di depan orang banyak, supaya tahu nih yang merusak masyarakat. Ini penyakit, ini sampah masyarakat. Kalau dia sudah menikah, dirajam sampai mati hukumnya dalam Islam. Karena berbahaya orang berzina kalau dibiarkan hidup di tengah-tengah masyarakat. Dia akan merusak istrinya orang, dia akan merusak anaknya orang, dia akan merusak kakaknya orang. Makanya ketika ada seorang lelaki, ada pemuda di masa Nabi SAW meminta izin untuk berzina, minta izin berzina, datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, idzan li bizina. Wahai Rasul SAW, izinkan aku untuk berzina. Zina minta izin karena dia tahu zina dosa besar. Tapi pemuda ini dia nggak tahan dengan wanita. Lalu ditanya sama Nabi SAW, atardahu li ummik, apakah engkau ridho ibumu dizinain sama orang? Engkau kan mau berzina, engkau minta izin mau berzina. Tanya, engkau berzina ini mesti, kalau enggak sama perempuannya sama siapa? Perempuan itu bisa jadi ibunya orang. Apakah engkau ridho ibumu dizinain sama orang? Ya enggak ya Rasulullah. Baik, apakah engkau ridho adik perempuanmu, kakak perempuanmu dizinain sama orang? Ya enggak. Kalau engkau punya anak perempuan, apa engkau ridho anak perempuanmu dizinain sama orang? Ya enggak Rasulullah SAW. Apakah engkau ridho bibi perempuanmu dizinain sama orang? Enggak ya Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, walan nasir, orang-orang juga nggak mau. Engkau sekarang minta izin berzina, berzina sama siapa? Sama anak perempuannya orang, sama saudarinya orang, sama ibunya orang. Maka kalau engkau nggak mau, maka jangan berzina. Lalu Rasulullah SAW mendoakan pemuda ini, ditepuk dadanya, Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, sucikan hatinya orang ini dan jagalah kemaluannya. Akhirnya orang ini mengatakan, sejak saat itu tidak ada perbuatan yang lebih aku benci daripada berzina.
Dan zina itu utang. Kalau antum pernah zina sama anaknya orang, hati-hati kalau antum nggak bertobat. Anaknya antum mungkin diperkosa. Kalau antum berzina sama istrinya orang, hati-hati. Allah tuh nggak pernah tidur. Antum nggak akan dijaga keluarga. Bisa jadi istrinya antum dizinain sama tetangga. Maka kita diperintahkan untuk menjaga diri kita, menjaga anaknya orang, supaya kalau kita punya anak juga dijaga sama Allah SWT. Ini berkaitan dengan syahwat, syahwat kepada wanita. Syahwat yang kedua, syahwat kepada harta. Kenapa kok masih banyak pejabat yang akhir hidupnya di penjara? Kemarin Anda membaca sampai detik ini sudah 100 kepala daerah yang meringkuk di penjara KPK. 100. Di Jawa Timur ada 7 bupati wali kota di penjara. Apa penyebabnya? Syahwat harta. Kenapa orang mencuri? Kenapa orang merampok? Kenapa orang korupsi? Karena ingin fulus. Dan Rasul SAW juga mengatakan, likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Kata Nabi SAW, semua umat itu ada fitnah. Semua umat itu memiliki cobaan tersendiri. Dan fitnah umatku adalah harta. Maka kita harus belajar mana yang halal, mana yang haram. Jangan sampai antum bawa pulang yang sudah menikah, bawa pulang dikasihkan kepada istri anaknya makanan yang haram. Antum sudah belum menikah, bawa uang dikasihkan kepada ibunya makan haram, kesian. Sehingga doa-doa kita nggak dikabulkan gara-gara makan haram. Dan terus terang kalau kita lihat di negeri kita, Allah, urusan fitnah harta ini, apalagi kalau ekonomi sedang sulit. Begal, kenapa banyak begal? Nggak tahu di Gunung Pati ada begal? Ada nggak? Pencurian motor, fitnah. Bagaimana ngobatin supaya tidak terfitnah dengan harta? Yang pertama, antum ridolah dengan pemberian Allah. Alhamdulillah, yang penting halal. Halal walaupun sedikit tapi berkah, insya Allah cukup buat kita. Tapi kalau haram walaupun banyak, nggak ada gunanya. Pernah melihat perampok kaya raya? Perampok dapat duit 1 M, seminggu hilang. 1 M. Kalau antum dikasih duit 1 M halal, kira-kira berapa tahun antum habiskan? Insya Allah bisa jadi rumah, insya Allah bisa jadi mobil, insya Allah bisa jadi usaha, karena halal. Tapi yang haram, makanya rata-rata perampok itu dapat duit buat minum-minum, buat berzina, habis rampok. Maka jangan pernah berpikir mau cepat kaya dengan jalan yang haram. Fitnah harta tolong dijaga. Fitnah harta membuat orang beli motor kredit. Itu fitnah harta. Dia punya duit 3 juta, bisa beli motor harga 3 juta. Ada motor harga 3 juta coba. Bagus motor 3 juta. Kita di Jember itu punya tim kerjanya dakwah. Dulu kita beli motor harga 2.700.000. Alhamdulillah. Tapi karena fitnah harta, malu kalau naik motor yang bekas. Antum lalu naik motor baru tapi kreditnya riba. Antum harus bayar bunga. Bisa. Itu karena fitnah harta. Maka lebih baik ditinggalkan.
karena Allah mengumumkan perang kepada pelaku. Bismillah. Alhamdulillah pakai motor harga 2,5 juta tapi milik sendiri. Kredit itu utang. Antum bangga tapi punya utang. Lebih baik mana sekarang? Siapa yang motornya kredit? Angkat tangan. Oh, udah ada yang angkat tangan. Masya Allah. Nggak malu antum punya utang. Kayak motor ketawa gaya tapi utang. Apalagi harus beban. Utang ini beban. Rasulullah SAW itu seringkali berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghrib. Ya Allah, aku berlindung dari dosa dan utang, dari dosa dan utang. Aisyah sampai bingung, kenapa sih Rasulullah SAW seringkali berlindung dari dosa dan utang? Maka kata Nabi SAW, orang itu kalau berhutang itu biasanya akan berjanji. Kalau janji biasanya dia akan bohong, tidak akan menepati janji. Itu seperti itu. Maka berusaha berkaitan dengan syahwat, ingin memiliki sesuatu yang kita nggak mampu, jangan. Lebih baik nabung ngeleni daripada berhutang. Jadi mudah-mudahan antum bisa segera lepas dari utang itu. Dan orang yang mati, walaupun kiai, walaupun ustadz, walaupun mati syahid di medan perang, kalau punya utang, semua dosanya diampuni kecuali utang. Dan diampuni. Urusan dengan manusia ini berat, maka kita jangan main. Jadi yang pertama diminta ilmu nafi'an supaya kita tahu tadi mengobati hati kita. Oh, caranya seperti ini. Oh, caranya seperti ini. Sehingga perjalanan hidup kita diridhoi Allah. Yang kedua yang diminta warizqan thayyiban. Rezeki yang baik. Bagaimana yang baik? Ya tadi halal, berkah, nggak harus banyak. Banyak orang mengatakan kalau ditanya, Ustadz lebih baik mana? Sedikit berkah atau banyak nggak berkah? Apa jawabnya orang-orang? Banyak barokah. Syahwat. Dia ingin, memang itu fitnah. Tapi kita usahakan dapat rezeki yang thayyib. Antum bawa pulang ke rumah jadi daging buat anak-anaknya. Anaknya alhamdulillah tumbuh besar, bisa sekolah dengan uang yang halal. Jamaah pernah di Arab Saudi itu ada seorang namanya Muhammad Al-Fatih, Ibrahim Al-Fatih. Dia itu manajernya, GM-nya Hilton Hotel di Mekah. Dia cerita ketika dia pulang dari Amerika ke Saudi, dia kerja di bank. Akhirnya singkat cerita, ibunya minta dia keluar dari bank. Janganlah, keluar kau dari bank. Allah murka dengan orang-orang yang melakukan riba. Kau menjadi pembantu riba di sana. Gajinya 11.000 real. 11.000 real ini sekarang 43 juta. Gaji pertama dia kerja. Baru pulang, baru setahun lah dia pulang. Akhirnya ibunya nyuruh dia keluar, dia terpaksa sudah. Dia menuruti, mentaati ibunya, dia keluar dari kerjaan. Jadi resepsionisnya hotel. Resepsionis. Gajinya cuma 4.000 real. Dari 11.000 jadi 4.000. Dia cerita, subhanallah, waktu anak dapat gaji 11.000 itu selalu habis. Tengah bulan itu habis. Yang anak sakit, yang mobil rusak, yang butuh ini, butuh itu, jadi bocor itu jemaah duit itu. Akhir bulan kadang-kala utang. Dan subhanallah, anak dapat gaji 4.000 real bisa nabung. Itu kalau bicara barokah, bicara yang halal seperti itu. Maka berusaha kita untuk mencari rezeki yang thayyib. Dengan cara tadi kita belajar ini halal apa haram. Untuk sebelum bertindak berilmu dulu. Ilmu dari minta. Supaya jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah tapi mengatakan, oh ternyata nggak boleh Ustaz ya. Anak baru tahu. Tugasnya itu kan belajar. Tapi akan datang satu masa
Kata Nabi SAW, ya'ti ala nasi zamanun, akan datang satu masa kepada manusia yang orang-orang nggak peduli tentang hasil buat hidup dia. Amin halalin iktasabahu amin haram. Dapat dari halal atau haram nggak peduli. Yang penting oleh duit. Datang masa seperti itu. Ya sekarang kita melihat. Melihat ya dari tingkat yang paling rendah, yang mencuri sampai yang korupsi. Itu yang korupsi itu bukan orang miskin, jangan. Orang-orang kaya. Tapi kenapa masih korupsi? Karena nggak ridho dengan apa yang mereka terima. Maka tolong minta lain. Baibat yang ketiga diminta oleh Nabi SAW adalah apa? Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Berarti dalam kehidupan ini jangan asal beramal. Yang penting sholat, loh jangan yang penting sholat. Yang penting puasa, jangan yang penting puasa. Tapi berusaha puasa capek tapi diterima. Kalau antum yang penting puasa terus tidak diterima, apa gunanya? Kayak orang kerja di satu perusahaan, kerja dari pagi sampai sore, terakhir dia minta gaji sama bosnya, nggak ada gaji. Tuh, kenapa nggak ada gaji? Saya sudah kerja dari pagi sampai sore. Iya, tapi kerjaanmu nggak benar. Saya suruh bikin gelas yang lurus kayak gini, kamu kasih pegangan. Loh, kan menurut saya bagus kasih pegangan. Enggak, kita punya standar. Kita mau jualan gelas kayak gini nggak ada pegangannya, kamu bikin ada pegangannya, kita nggak terima. Berarti tidak hanya asal beramal, tapi beramal yang diterima. Contohnya sholat. Kita hafal semua firman Allah, fawailun lil musalli, celaka buat orang-orang yang sholat. Yang nggak sholat jangan ditanya. Amin. Kata Allah, fawailun lil musallin, celaka atau neraka wail buat orang-orang yang sholat. Sholat masuk neraka. Iya. Apalagi yang enggak sholat. Siapa orang yang sholat masuk neraka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka lalai dengan sholat. Sholat asar hampir maghrib, sholat zuhur ya sudah masuk waktu asar, subuh masya Allah, anda lihat ini masya Allah dibangun semua subuh. Biasanya bangun jam berapa subuh? Ya sholat subuh jam 6. Yang penting kan sholat, Ustaz, saya melaksanakan kewajiban. Allah nggak terima. Karena sholat itu inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu sudah ada waktunya, udah ditentukan. Jadi ada orang yang lalai sholat atau lalai dengan rukun dan wajib. Masya Allah jemaah, anak kalau bicara sholat yang cepat, anak pernah sholat di satu masjid, kayaknya tidak sah sholatnya, cepat kali. Pernah di Jawa Timur itu sholat tarawih lagi datang. Ada yang sholat tarawih 20 rakaat atau 23 rakaat hanya 7 menit. Aku nggak pengen nyoba. Itu katanya yang ikut sholat di mana Bapak? Itu orang-orang dari tempat jauh datang untuk merasakan sholat di sana. Bagaimana sholat di sana? Enak ternyata sama badan kita. Sholat kok enak sama badan? Itu bukan olahraga, Pak. Kalau bela badan berenang itu lari gitu. Sholat itu enak dengan hati. Dia berkeringat. Kita bukan mau berkeringat, hati-hati. Jangan sampai masuk alladzina hum an sholatihim sahun. Ada yang wudu. Kadang-kala orang wudu cepat-cepatan sampai sikunya nggak basah. Cuci kakinya, ujung belakang kakinya nggak basah. Sahur. Yang penting sholat. Ini banyak di masyarakat kita. Jangan yang penting sholat, tapi sholatlah yang diterima. Alladzina hum yura'un, sholatnya riya, sholatnya pencitraan.
Karena kerja di Grebel harus sholat waktu adzan, akhirnya terpaksa sholat. Kalau di rumahnya tidak sholat, nggak berguna untuk sholat. Sholat ini kewajiban setiap muslim, bukan kewajiban di tempat kerja kita. Memang jamaah ada sebuah perusahaan yang Anda datang ke sana, masya Allah, ditulis itu di aturan kan, aturan tempat kerjanya, sholat berjamaah. Dia katakan, yang tidak sholat berjamaah sekali SP1, yang tidak sholat berjamaah 2 kali SP2, yang 3 kali tidak sholat berjamaah silahkan cari kerja di tempat lain. Kenapa? Karena kita ingin usaha tidak hanya berbagi harta sama karyawan kita. Kita ingin bawa karyawan kita untuk bersama-sama masuk surga. Yang pertama dihisab pada hari kiamat itu apa? Sholat. Maka hati-hati, jangan sampai kita sholat asal-asalan, bagi waktunya semau kita, kemudian dia sayang. Niatkan lillahi ta'ala. Bedanya orang riak sama tidak di mana? Ya kantung lihat kalau sholat bersama orang sama sholat sendirian. Kalau antum sholat sendiri di rumah umpamanya, gimana sholat antum? Karena ada orang yang sholat karena dilihat orang. Habis sholat duhur, sholat sunnah ba'diyah. Kenapa antum sholat sunnah ba'diyah? Iya, karena banyak yang melihat. Kalau nggak ada yang melihat, akan susah sholat sunnah. Iya. Maka coba mulai saat ini minta sama Allah tiap pagi untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang bagian kiri baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, antum ya kasihkan kepada beliau. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah itu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang bermanfaat, dan amal yang terima. Masya Allah, Masya Allah. Baik, yang di belakang ibu-ibu coba baca doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Masya Allah. Insya Allah yang bagian depan sudah hafal, bagian belakang sudah hafal, tinggal diamalkan. Jangan, oh saya sudah tahu doa itu, cuma jarang-jarang baca. Jarang-jarang, tiap hari dibaca, dimaknai, dihayati. Semoga Allah kabulkan doa kita. Kita melewati kehidupan dunia ini dengan segala fitnahnya berdasarkan cahaya dari Allah. Kemudian kita juga tidak makan dari rezeki kecuali yang halal, dan harapannya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat diterimanya amal itu yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan aturan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Rasa cukupkan sampai di sini jamaah. Ada pertanyaan? Nah, ini ada pertanyaan sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya kan, semisal kita ambil misalkan kredit, tapi kreditnya sudah selesai, barangnya itu masih ada, hukumnya gimana? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, sejatinya kredit dalam Islam itu ada. Boleh kredit dalam Islam itu, tapi yang tanpa riba. Terus bagaimana sekarang kalau kredit pakai riba? Dosa. Lalu bagaimana kalau sudah selesai usaha barang itu, sudah ada kredit, pakai kredit rumah, kredit motor, Anda sudah bayarin. Yang antum harus lakukan pertama adalah bertobat dari dosa itu. Barangnya halal, tapi sistem mendapatkannya yang tidak sesuai, sehingga jangan dianggap remeh. Jangan, antum telah menjadi pelaku riba di sana. Kalau kreditnya memang pakai sistem riba, maka tugas seorang ketika itu bertobat, mohon ampun kepada Allah
dan berazam untuk memperbaiki diri, berniat untuk tidak mengulangi kembali. Jangan dianggap remeh tentang riba ini ya, karena dosa riba yang paling ringan itu seperti menzinai ibunya sendiri. Na'udzubillah. Sebagian orang berpikir, enggak Ustaz, yang dosa itu kan yang minjemin Ustaz, yang anak harus bayar bunga. Ternyata yang dilaknat oleh Nabi SAW itu semua pelaku yang masuk dalam lingkaran riba. Yang punya duit dilaknat, yang bayar dilaknat, yang jadi saksi dilaknat, yang mencatat dilaknat. Jadi tugas kita ketika tahu dahsyatnya dosa riba adalah bertobat kepada Allah. Kalau memang sudah bagaimana Ustaz, Anda nggak ngerti dulu hukumnya, sudah berusaha untuk diselesaikan urusannya, mohon ampun sama Allah, dan mudah-mudahan yang dimiliki jadi berkah karena Allah mengampuni kita. Hada wallahu a'lam. Nah, pertanyaan lain, apa? Mana mic? Saya mau tanya Ustaz, bagaimana kiat-kiat agar kita bisa bertakwa dimanapun kita berada. Masya Allah. Iya jemaah, bertakwa ketika ada orang itu mudah. Bertakwa ketika bersama-sama itu mudah. Tapi bertakwa dalam kondisi kita sendirian itu berat. Pesan Rasul SAW adalah ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Dimanapun engkau berada. Mau berada di tempat kerja, mau di kamar, mau di rumah. Wa'ad bi'is-sayyi'atal hasanatan tamhuha. Lalu kata Nabi SAW, ikutilah perbuatan dosamu dengan perbuatan kebajikan. Artinya tidak ada orang yang selamat dari dosa. Ketika melakukan dosa, langsung tobat dan ikuti dengan amal soleh untuk menghapuskan dosa itu. Yang ketiga, pesan Nabi SAW, wa khalidin nas bi khuluqin hasan. Hendaklah engkau bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Tapi bagaimana sekarang supaya kita bisa menjaga takwa itu di saat sendirian dan saat ramai-ramai? Kiatnya yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pekerja yang senantiasa diawasi sama bosnya, itu kerjanya benar. Kuli bangunan, anak masih ingat kuli bangunan itu? Kalau ada mandornya, Masya Allah, sergap. Oh, kerja. Mandornya pergi, langsung duduk-duduk kok rokokan. Karena merasa diawasi. Dan kita tahu Allah itu senantiasa mengawasi kita. Jadi hadirkan perasaan, aku ini dilihat, aku nanti mau dilaporkan, aku ini dicatat tuh. Maka perasaan itu insya Allah akan mendorong kita untuk bertakwa dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, banyak-banyak berzikir, zikrullah. Jadi buat teman-teman yang kerja di sini, salah masuk rumah bikin, mau tidur bikin, sendirian berzikir. Lagi bekerja, lagi nyapu, lagi yang bagian apa, yang bagian goreng, bagian bawa sesuatu zikir, tambahin dengan sholawat, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Terus berusaha untuk dibandingin dengan zikir, karena zikir itu termasuk benteng yang menyelamatkan kita dari godaan syaitan. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu ya kita bisa menjaga iman kita, ketakwaan kita, sambil terus berdoa minta. Bukan cuma minta duit, minta rezeki. Takwa itu diminta. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Minta ketakwaan kepada Allah SWT. Kalau wallahu a'lam bishawab. Nah, mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ustaz, bagaimana kiat-kiat menjadi pemimpin yang baik menurut Islam, baik itu di dalam rumah tangga maupun di tempat kerja? Masya Allah. Iya. Kalau kita bicara pemimpin yang baik, jemaah,
Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melaksanakan tugasnya, adalah pemimpin yang bertanggung jawab, adalah pemimpin yang adil. Bagaimana menjadi pemimpin yang baik dimanapun, apalagi rumah tangga? Dalam rumah tangga, ketika seorang menjadi pemimpin, dia bertanggung jawab. Tugas terbesar pemimpin dalam rumah tangga itu bukan hanya kasih makan, bukan hanya memberikan kesejahteraan kepada keluarganya di dalam rumah, tapi tugas terbesar dia adalah menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Terus bagaimana menjadi pemimpin yang baik? Ya belajar, harus berilmu, harus ngajarin anaknya, ngajarin istrinya. Kalau dia nggak punya ilmu, maka bagaimana orang yang bodoh akan memberikan pengetahuan kepada orang-orang yang bodoh pula, yang ada dia akan menyesatkan mereka. Di tempat bekerja pun seperti itu. Hadirkan di dalam diri bahwasanya anak punya kewajiban untuk melaksanakan tugas anak. Anak-anak buah ketika hendak menegur mereka, ada banyak cara. Maka jadilah pemimpin yang rafiq, pemimpin yang lembut, pemimpin yang ketika menegur itu bukan hanya ingin melecehkan anak buahnya, tapi dia panggil, dia dudukkan, dikasih nasihat, nasihat yang dibungkus dengan cinta. Rasulullah SAW itu menegur para sahabat, tapi dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Kemudian hendaklah pemimpin itu tidak hanya di tempat kerja, bukan hanya mengarahkan pekerjanya kepada pekerjaan yang baik dalam urusan ini, tapi juga mengingatkan dalam urusan ibadahnya juga. Dan biasanya pemimpin itu walaupun baik, tetap ada rakyat yang tidak suka sama dia. Maka tugasnya adalah bersabar. Umar bin Khattab, siapa yang nggak kenal sama Umar bin Khattab? Tapi ternyata matinya Umar dibunuh oleh siapa? Oleh orang Majusi, yang mereka tidak suka dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar bersyukur, alhamdulillah, anak tidak mati di tangan orang Islam, anak mati di tangan orang Majusi. Maka tugas pemimpin tadi, kiat-kiat yang harus dilakukan. Yang pertama, dia belajar, berusaha untuk membaca bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana awalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mempersulit anak buahnya. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihi fashkukan. Ya Allah, siapa yang ngurusin urusan umatku kemudian dia mempersulit mereka, persulit hidup dia. Ini buat pemimpin yang mempersulit anak buahnya, padahal dia bisa tidak mempersulitnya, maka persulit hidup dia, kata Nabi SAW. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bi. Siapa saja di antara umatku yang ngurusin urusan umatku, kemudian dia berlemah lembut dengan mereka, memudahkan mereka, mudahkan hidup dia. Ini selama dalam koridor yang memang dia bisa memberikan kemudahan, bukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan agama, kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan aturan. Supaya dibuat pemimpin yang baik, akhirnya aturan dia abaikan. Tidak, tetap dia ikut aturan. Masya Allah, ada kucing lewat. Jadi seperti itu. Sambil terus tadi berdoa, Anda lihat doa ini termasuk senjata untuk menjadi pemimpin yang baik. Kemudian penting juga mendapatkan koreksi. Umar bin Khattab itu pemimpin, tapi apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Dia mengatakan, rahimallahu mar'an ahda ilayya uyub. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan kepadaku kekurangan-kekurangan. Biasanya pemimpin tidak mau dikritik. Umar bin Khattab, terima kasih kalau ada yang melihat kekuranganku, tolong disampaikan. Dan pemimpin harus berjiwa seperti itu untuk memperbaiki dirinya. Karena kalau tidak seperti itu, siapa yang akan memberikan masukan kepada dia? Jadi kalau bisa, kalau jadi pemimpin di suatu perusahaan, ada kotak masukan. Kadang-kadang anak buah kalau mau negur pemimpinnya kan tidak enak. Tapi kalau dia tulis ya, yang istilahnya sekarang surat kaleng, bukan surat kaleng, surat dengan kata-kata yang baik ya, masukin ke sana sehingga pemimpinnya bisa memperbaiki dirinya dan bisa memberikan kesejahteraan yang lebih kepada bawahan dia, seperti itu. Dan musyawarah.
usahakan untuk ketika mengambil kebijakan duduk musyawarah, karena Rasulullah SAW diperintahkan untuk bermusyawarah. Itu Nabi dapat wahyu masih musyawarah. Bagaimana dengan kita? Anak buah itu kalau diajak musyawarah, walaupun pendapatnya nggak diambil, tapi dia suka karena masih ada yang mau mendengarkan pendapat-pendapat dia. Dan pada rasa cukupnya, Pak. Masya Allah. Terakhir. Nah, mana mic-nya? Sudah, ini satu pertanyaannya berkaitan tadi kan ada teman-teman yang bercerita tentang menjadi seorang pemimpin yang baik. Pertanyaannya, sampai sedetail apa pertanggungjawaban yang nanti akan ditanyakan oleh Allah? Misalnya ada teman-teman yang sekarang ini kondisinya belum nikah, apakah itu juga menjadi pertanyaannya nanti? Gimana anak buahmu kok belum nikah padahal sudah ikut bersama dirimu? Itu satu pertanyaannya. Terus kemudian kalau sekiranya memang tidak mampu untuk membantu itu, apakah ada kemudahan gitu? Terus yang ketiga, kalau sekiranya misalnya ada seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan, dulu sebelum bekerja orang ini belum mampu untuk kendaraan, terus kemudian pada saat bekerja dapat gaji di setiap bulannya, bisa beli kendaraan, tapi dengan cara yang riba. Nah, apakah di sini perusahaan juga ikut mempertanggungjawabkan di sisi itu ya, Sir? Terima kasih. Masya Allah. Iya. Ini sebuah kepedulian dari pemimpin. Jadi pertama berkaitan dengan kepemimpinan ini, Rasulullah SAW mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian ada pemimpin dan akan bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Tergantung sekarang dia bagian apa. Ketika bagian keuangan, dia akan bertanggung jawab tentang bagian keuangan. Ketika dia di personalia, bagian personalia. Tapi apakah dia bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan orang ini umpamanya? Tentunya tidak. Namun yang mendorong dia untuk peduli sama anak buahnya itu urusan agama sekarang. Karena dia saudaramu sesama muslim. Engkau melihat anak buahmu nggak sama agamanya, maka tugas pemimpin adalah memperbaiki dia. Melihat anak buahnya, kalau dari sisi kerjaan dia tidak akan bertanggung jawab. Karena tanggung jawab anak kan berkaitan dengan keuangan. Dia punya sekretaris di keuangan yang nggak sholat, kan tidak menjadi tanggung jawab dia kepada perusahaan tentang hal itu, tapi kepada Allah dia akan bertanggung jawab tentang melihat kemungkaran kemudian dia biarkan, dan dia punya kuasa untuk menegur. Di situ dia akan bertanggung jawab. Kalau yang belum menikah mah dia bertanggung jawab, dia melihat anak buahnya belum menikah sebagai seorang muslim, yang kalau atasan ngasih tahu itu akan didengarkan paling tidak arahan. Punya tugas, antum ditanya nanti, kenapa antum kok nggak ngasih tahu dia? Tapi bukan berarti antum memfasilitasi dia ya, nyarikan istrinya juga, nyarikan maharnya juga, terus ngawinkan juga. Oh, seperti itu. Nah, kalau ada pemimpin kayak gitu, masya Allah gimana? Tapi dikasih istri juga gitu. Nah, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan yang selanjutnya, berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan kepada anak buahnya yang bekerja kemudian melakukan riba di sana. Apakah ada unsur dari perusahaan ini yang memudahkan dia untuk melakukan riba atau tidak? Dan tugas sebuah perusahaan yang muslim adalah kembali memberikan arahan kepada anak buah. Anak buahnya mau ambil riba, seharusnya kita jangan riba. Dan kalau bisa jemaah, perusahaan-perusahaan ini juga kepada mereka. Kalau memang ada yang mau beli mobil, ada yang mau beli motor, itu kreditnya sama perusahaan. Nanti perusahaan membelikan barang itu, ya sudah, antum lunasi, potong gaji, pokoknya seperti itu. Tapi tidak dengan sistem riba. Tapi kalau sistemnya riba, kemudian perusahaan yang memberikan kemudahan, karena banyak terjadi orang kalau mau kredit itu harus tanda tangan ini, tanda tangan itu dari perusahaan, sehingga perusahaan yang memberikan kemudahan kepada dia. Bahkan ada perusahaan yang memang kerjasama dengan pihak sana. Jadi bapak kalau ada karyawannya yang mau kredit apa sama kita pak, nanti bapak kita kasih sekian. Sebenarnya itu ada seperti itu perusahaan.
Kita seharusnya memberikan arahan agar mereka tidak kredit, bukan malah memberikan kemudahan. Ada wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Jangan kalau tidur di belakang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kayaknya udah. Ada yang bertanya ibu-ibu? Kita cukupkan di sini jamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit yang disampaikan itu menjadi bekal buat kita bersama untuk menjadi lebih baik. Untuk menjadi lebih baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.